Shalom jemaat Tuhan, kita mengucap syukur pada saat ini kita masih dapat bersekutu melalui media online dan kita akan mempersiapkan segenap hati kita, pikiran kita untuk datang kepada Tuhan. Saya mengundang segenap jemaat dapat bangkit berdiri dan kita akan mulai ibadah kita pada saat ini. Pertolongan kita ialah dalam nama Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Turunlah atas kita sekalian kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita, dari Tuhan Yesus Kristus, dan dari Allah Roh Kudus. Haleluya. Amin. Shalom saudaraku semua, dimanapun Anda berada hari ini kami percaya bahwa tangan Tuhan akan terus memberkati kita semua. Amin. Kita percaya kalau hari ini kita bersatu hati, boleh bersama-sama datang kepada Tuhan, beribadah kepada Tuhan. Kita percaya bahwa kuasa Tuhan dinyatakan kepada kita dimanapun Anda berada, ya, di tempat dimanapun Anda berada. Kami percaya Tuhan akan memberkati kita. Amin. Haleluya. Kita siapkan hati kita datang kepada Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Terima kasih Tuhan Yesus. Kalau hari ini Tuhan, mungkin kami tidak bisa berjabatan tangan atau kami bertatap muka, tetapi kalau hari ini Tuhan, lewat kasih sayang-Mu, lewat kasih setia-Mu Tuhan, kami tetap ada dan saling mengasihi, saling menyayangi, saling menopang satu dengan yang lain, sehingga iman kami dikuatkan. Terima kasih Bapa yang baik. Terima kasih Tuhan. Hari ini kami mau datang padamu Bapa, dan kami percaya Tuhan bahwa kasih setia-Mu dalam hidup kami senantiasa terus ada dalam setiap kehidupan kami Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Dan kami tahu Tuhan, Engkau Tuhan selalu menolong hidup kami. Engkau Tuhan selalu memegang tangan kami. Terpujilah nama-Mu Bapa. Terpujilah Engkau Tuhan. Inilah dalam setiap kehidupan kami Bapa. Haleluya Yesus. Hanya
Bapa. Inilah setiap rinduan kami Bapa. Biarlah kami terus menyenangkan hati-Mu Bapa. Kami terus menyanyikan doa. Kami lagi berseru-seru kepada-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Biarlah kiranya Tuhan, kami ingin lebih dan lebih lagi untuk menyenangkan Bapa. Kami ingin bersorak-sorak bagi nama-Mu Tuhan. Kami ingin bersorak bagi nama-Mu Bapa. Haleluya. Kami ingin mencari-cari nama-Mu Bapa. Inilah hidup kami Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Kami sudah mengucap syukur dan segala. Semua yang percaya pada Tuhan dapat katakan, haleluya. Bersorak bagi nama Tuhan. Amin. Hari ini yang menjawab berkat dari Tuhan. Amin. Siapa yang mau diberkati Tuhan, angkat tangan tinggi-tinggi semua. Angkat tangan tinggi-tinggi. Haleluya. Kita diberkati oleh Tuhan. Kita semua diberkati.
kita akan mendengarkan sebagian dari firman Tuhan. Dan kita percaya saudaraku, saat ini kita boleh sungguh-sungguh mendengarkan sabda Tuhan. Buka hati saudara dan terima firman Tuhan. Dalam hidup saudara, kami percaya firman Tuhan menjadi satu kekuatan dalam hidup kita. Amin. Dan firman Tuhan akan menjadi rema dalam hidup kita. Dan juga hamba-Nya akan menyampaikan penampilan pakai hamba-Mu Tuhan lebih hangat, sehingga setiap firman yang kita berdoa ini boleh bertumbuh dan berbuah lebat. Terima kasih Tuhan. Dan kami percaya pertolongan tidak akan pernah terlambat dalam hidup kami Bapa. Engkau tahu yang akan kami mau. Engkau mengetahui segala kebutuhan kami Tuhan. Haleluya Yesus. Jangan pernah terlambat pertolongan-Mu. Jangan pernah terlelap Kau menjagaku. Kaulah segalanya yang ku perlu di setiap jalanku, sebab Engkau Allah yang tahu yang terbaik di dalam hidupku. Mari kita katakan tak pernah
pada waktu apa yang kami perlu. Terima kasih Tuhan Yesus. Mari bersama-sama kita akan mendengarkan firman Tuhan dan kita akan berdoa sebelum kita mendengar firman Tuhan. Tuhan, terima kasih untuk anugerah-Mu. Pada saat ini kami dapat bersama-sama memuji menyembah Engkau. Dan saat ini kami akan mendengar firman-Mu. Berfirmanlah kepada kami ya Tuhan. Roh Kudus berbicaralah kepada setiap kami, sehingga sungguh-sungguh firman yang hidup, firman yang menjadi terang dan pelita itu boleh menuntun setiap kami. Terima kasih ya Tuhan. Kami mengucap syukur dan kami serahkan sepenuhnya pemberitaan firman-Mu pada saat ini dalam anugerah penyertaan-Mu. Dalam Tuhan Yesus kami percaya dan berdoa. Haleluya. Amin. Amin, amin, amin. Puji Tuhan Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita kembali memasuki bulan yang baru di bulan ini. Dan di bulan yang baru ini kita akan merenungkan firman Tuhan mengenai jalan salib atau salib Kristus yang menjadi simbol dari kekristenan kita, tetapi tidak hanya sebagai simbol, namun bagaimana kita hidup di dalam salib Kristus. Bagaimana kita hidup sesuai dengan jalan salib yang Kristus nyatakan dalam kehidupan kita. Mari bersama-sama kita akan membuka Alkitab kita dan kita akan membaca dari kitab Injil Matius pasal yang ke-16. Injil Matius pasal yang ke-16 ayat 21 sampai ayat yang ke-27. Injil Matius pasal 16 ayat 21 sampai ayat yang ke-27. Demikian firman Tuhan. Sejak waktu itu, Yesus mulai menyatakan kepada murid-muridnya bahwa ia harus pergi ke Yerusalem dan menanggung banyak penderitaan dari pihak tua-tua, imam-imam kepala, dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh dan dibangkitkan pada hari ketiga. Tetapi Petrus menarik Yesus ke samping dan menegur dia, katanya, "Tuhan, kiranya Allah menjauhkan hal itu. Hal itu sekali-kali takkan menimpa engkau." Maka Yesus berpaling dan berkata kepada Petrus, "Enyahlah iblis, engkau suatu batu sandungan bagiku, sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia." Lalu Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikut aku. Karena barang siapa mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, ia akan memperolehnya. Apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia tetapi kehilangan nyawanya? Dan apakah yang dapat diberikannya sebagai ganti nyawanya?" 27, sebab anak manusia akan datang dalam kemuliaan Bapanya diiringi malaikat-malaikatnya. Pada waktu itu ia akan membalas setiap orang menurut perbuatannya. Puji Tuhan Bapak Ibu, kita membaca firman Tuhan ketika Tuhan Yesus memberikan satu standar untuk mengikuti Dia, satu bagian yang seharusnya menjadi kehidupan dari orang percaya, yaitu apa? Memikul salib atau memikul salibnya dan mengikut Kristus. Maka saya ingin membedakan orang Kristen dalam dua jenis Bapak Ibu. Yang pertama adalah orang Kristen KPS, saudara. KPS yaitu orang Kristen pikul salib. Kristen pikul salib. Yang kedua adalah orang Kristen KTS. KTS apa kira-kira? Kristen tanpa salib, yaitu orang Kristen yang hidupnya tanpa
salib Kristus. Nah, orang Kristen pikul salib adalah orang Kristen yang di dalam kehidupan setiap harinya dia selalu menggumulkan bagaimana hidupnya berkenan kepada Allah. Ia selalu menggumulkan bagaimana karakternya, perilakunya, pikirannya, hatinya itu sesuai dengan Kristus, sehingga di sana ia harus memikul salib karena ternyata ada banyak hal yang belum sesuai dengan kehendak Kristus. Sedangkan orang Kristen tanpa salib atau KTS, mereka hidup semaunya sendiri, mereka hidup sesukanya sendiri, mereka hidup apapun yang mereka mau kerjakan, mereka kerjakan tanpa ada nuansa memikul salib dalam hidup mereka. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, maka di antara KPS dan KTS, di manakah kita berada? Di manakah kita menghidupi kekristenan kita? Apakah sebagai orang Kristen yang memikul salib, atau orang Kristen yang tanpa salib, yang sebenarnya kalau dilihat lebih dalam bukan orang Kristen? Nah, untuk itu Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mari bersama-sama kita lihat hidup kita masing-masing. Nah, Tuhan Yesus berkata bahwa orang Kristen atau orang yang mengikut Kristus itu mereka harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, lalu apa? Mengikut aku, di ayat yang ke-24. Jadi mengikut Kristus, menjadi orang Kristen itu harus ada sebuah proses di mana kita diminta untuk memikul salib. Apa itu memikul salib? Menyangkal dirinya. Menyangkal dirinya. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, sesungguhnya kita tidak terlalu senang dengan menyangkal diri. Manusia daging kita itu tidak suka dengan menyangkal diri. Manusia darah daging kita tidak suka dengan menyangkal diri atau memikul salib. Sukanya apa, saudara? Sukanya memuaskan diri. Sukanya apa? Menyenangkan diri. Tapi menyangkal itu tidak suka. Tidak suka. Itulah kenapa Bapak Ibu, waktu kita sedang sakit misalnya, lalu dokter berkata, wah Pak, kamu sekarang sedang mengalami sakit A. Oleh karena itu kamu tidak boleh makan ini, makan ini, makan ini, makan ini. Begitu keluar dari rumah sakit, kira-kira si bapak yang telah diberikan berbagai macam aturan makan itu akan keluar dengan bersukacita atau sedih, saudara ya? Apakah dia yes, yes, yes? Masalahnya seringkali yang dilarang dokter itu yang enak-enak, saudara. Yang enak-enak, jeroan, yang enak-enak, ya kan? Daging, lemak, lalu wah daging macam-macam semua. Ini nggak boleh, itu nggak boleh, ini nggak boleh. Biasanya ekspresi pertama orang setelah diomongin dokter begitu, waduh langsung lemes. Apalagi dia suka makan, dia suka misalnya makan lemak-lemak, wah dia nikmat sekali. Tiba-tiba dokter bilang nggak boleh makan selama 5 tahun. Wah rasakan saudara, 5 tahun nggak boleh makan. Wah si bapak itu keluar pasti dengan muka pepaya yang pucet ya, pepaya yang nggak lagi seger, udah nyaris busuk ya, keluar begitu ya. Kenapa? Karena dia harus menyangkal apa yang dia suka, saudara. Lain halnya misalnya di waktu yang lain ya, si bapak yang sama 2 minggu yang lalu misalnya ada satu temannya datang dari luar kota lalu berkata, Pak, ayo kita makan enak, kamu makan sepuasnya, apapun kamu boleh makan, aku bayar ya. Aku bayar, mau makan daging, mau makan lemak, mau makan ati, mau makan semua jenis makanan yang ada, aku akan traktir. Wah 2 minggu sebelumnya dia pasti asik. Kenapa saudara? Memuaskan diri. Itu menyenangkan, saudara ya, menyenangkan. Wah langsung sikat semua ya, sikat semua. Kalau kata Pak Yefta, yang penting digigit putus sikat, gigit putus sikat. Ya asal jangan gigit kursi meja, nggak akan putus, saudara. Wah sikat semua dan dia senang. Kenapa saudara? Kenapa senang? Karena memuaskan diri itu adalah kesenangan kita. Justru gara-gara 2 minggu yang lalu ditraktir temannya ini, langsung masuk rumah sakit.
Begitu masuk rumah sakit, diberi peraturan, langsung lemes. Saudara. Kenapa? Karena harus menyangkal diri. Bapak Ibu perhatikan bahwa sesuatu yang memuaskan diri kita itu menyenangkan dan kita menikmatinya. Tetapi memikul salib, menyangkal diri itu kita tidak suka sebenarnya. Kalau boleh milih, kita lebih memilih untuk memuaskan diri kita. Tapi persoalannya sekarang bahwa Yesus berkata, kalau kamu mau mengikut aku, kata Tuhan. Kalau kamu mau menjadi orang Kristen, kata Tuhan. Kalau kamu mau berjalan di dalam jalanku, kata Tuhan. Ayat yang ke-24 tadi, kamu harus menyangkal diri, memikul salib, baru bisa ikut aku. Dan satu lagi persoalannya Bapak Ibu dari kalimat ini adalah kata apa? Harus. Kata harus. Artinya tidak ada pilihan lain, tidak ada jalan lain, tidak ada alternatif lain untuk kita mengikut Tuhan selain berjalan di dalam jalan salib atau memikul salib, yaitu menyangkal diri kita. Menyangkal emosi kita, menyangkal keinginan kita untuk ngomong sesuatu yang tidak berkenan kepada Allah, menyangkal tangan kita untuk tidak memukul seseorang ketika kita pengen pukul dia, menyangkal kerinduan kita untuk membenci seseorang ketika kita diminta Tuhan untuk tidak membenci. Bapak Ibu, itu semua hal yang harus kita hidupi dan itu tidak mengenakan untuk manusia daging kita. Tetapi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Tuhan Yesus berkata seperti ini. Ayat 25. Mengapa demikian? Karena barang siapa mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, ia akan memperolehnya. Jadi Bapak Ibu, Tuhan Yesus memberikan sebuah kalimat yang kalau kita perhatikan atau kita baca mungkin tidak langsung kita tangkap. Tapi coba kita renungkan apa kata Tuhan. Barang siapa mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, ia akan memperolehnya. Nah, kalimat ini sebenarnya ketika para murid mendengarkan kalimat ini, mereka langsung berpikir bahwa oh, ini yang Tuhan sampaikan berkaitan dengan penderitaan yang akan kita alami. Bahwa kalau kita kehilangan nyawa kita karena Kristus, kalau kita sampai dibunuh gara-gara kita jadi orang Kristen, sesungguhnya kita memang kehilangan nyawa, tapi kita sedang menyelamatkan nyawa kita di dalam kekekalan karena kita tidak menyangkal Yesus. Tapi sebaliknya, kalau kita menyangkal Yesus, kita memang sedang seolah-olah menyelamatkan nyawa kita. Kita tidak akan dieksekusi, kita tidak akan dihukum mati oleh pemerintah penganiaya zaman itu, tetapi kita kehilangan nyawa yang kekal bersama-sama dengan Allah, saudara. Namun Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kalimat Tuhan Yesus ini sesungguhnya bukan hanya berbicara mengenai nyawa kehidupan kekal nanti, tetapi juga kehidupan kita saat ini. Kehidupan kita saat ini, di mana kehidupan kita saat ini ketika kita, saudara, ketika kita tidak mau memikul salib, ketika kita tidak mau menyangkal diri kita yang berdosa, seolah-olah kita sedang menyelamatkan keinginan kita. Wah, selamat, aku masih bisa begini, aku masih bisa begitu, aku masih bisa minum ini, aku masih bisa minum itu, aku masih bisa maki-maki dia, aku masih bisa memfitnah, aku masih bisa gosip. Yes, aku selamat, tanda kutip, saudara ya. Seolah-olah dia menempatkan dirinya pada area yang begitu bahagia dan sukacita, seolah-olah menyelamatkan semua kesenangannya. Tetapi dia lupa, ketika dia menyenangkan diri itu dan tidak mau pikul salib, sesungguhnya dia sedang menghilangkan nyawanya yang sejati. Keluarganya akhirnya hancur karena dia tidak bisa mengendalikan mulutnya.
Keluarganya akhirnya berantakan karena dia selalu menyimpan kepahitan terhadap anggota-anggota keluarganya. Pekerjaannya hancur berantakan karena dia selalu telat. Kalau malam barangkali berpesta sana, pesta sini, nongkrong sampai larut, nggak pulang, nggak tidur, besok kesiangan. Begitu setiap hari, dia tidak pernah mau menyangkal dirinya. Dia bisa akhirnya mungkin minum-minuman sampai larut, tetapi dia kehilangan pekerjaannya, kehilangan keluarganya, kehilangan karirnya, kehilangan semua yang seharusnya dia bisa dapatkan dengan menyangkal diri. Sebaliknya, orang yang menyangkal diri, dia akan mendapatkan nyawanya, kehidupannya. Orang yang mau hidup dalam disiplin misalnya, dia mengatur dirinya, dia sebenarnya pengen nongkrong, pengen karaokean sampai larut, tapi saya harus mendisiplin diri saya harus menyangkal diri saya. Seolah-olah dia sedang mengorbankan kesenangannya. Tapi ketika dia mengorbankan nyawanya, yaitu kesenangannya, dia mendapatkan kehidupan. Karena dia mengatur dirinya untuk selalu tepat waktu, dia menyangkal dirinya, pekerjaannya dapat ia kerjakan dengan maksimal. Dia mendapatkan kehidupannya. Jadi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, jalan salib sesungguhnya adalah jalan kita mengalami kemenangan dalam Tuhan Yesus. Jalan salib adalah jalan kemuliaan yang Tuhan siapkan. Bahwa mereka yang memikul salibnya, mereka akan mendapatkan kemuliaan dan kehidupan di dalam Kristus, saudara. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, namun dunia punya cara pandang yang lain, saudara. Dulu saya suka mendengar cerita yang sekarang saya mendengarnya lucu, tapi waktu itu saya melihatnya, wah keren. Cerita apa itu? Biasanya Bapak Ibu, kalau kita masih kecil nih lagi main, wah lalu ada satu teman cerita, wah iya saya pak, katanya, saya pak, oh iya saya nih, ini kan masih kecil semua ya, saya pun masih kecil, oh iya saya nih, wah tadi saya bisa ngambil makanan itu dan saya berhasil tidak membayar. Hebat kan gitu ya, hebat kan. Wah kita mulai yang lain iri, saudara. Wah kok bisa? Oh iya saya nih bisa makan ini itu saya cuma bayar 2 item. Padahal saya makan 5 item ya. Misalnya bawa ambil 5 bakwan, bayar cuma 2. Nih saya. Wah waktu itu saudara, kita yang lain ngerasa rugi. Kenapa? Karena ambil 5 bayar 5. Kita merasa rugi karena ada satu anak cerita, aku ambil 5 bayar 2. Wow. Wah kita ngerasa wah keren sekali dia, keren sekali. Tapi sekarang melihat cerita itu lucu juga ya Bapak Ibu. Orang berbuat jahat, orang berbuat dosa, orang berbuat sesuatu yang tidak benar, dan dia bangga dan berkata ini aku. Dan lebih lucu lagi adalah kita yang dengerin iri, saudara ya, iri. Saudara, ini apa sebenarnya, saudara? Ini apa sebenarnya? Karena memikul salib, hidup benar, hidup dalam firman, itu adalah sebuah, apa ya kalau istilah anak-anak muda itu cemen ya. Sebuah kecemenan. Itu mah biasa. Sesuatu yang terlalu kanak-kanak. Ini permainan yang harus memakai jurus orang dewasa. Ini pekerjaan, ini harus memakai strategi orang dewasa. Ternyata setelah dibuka-buka, apa itu istilah strategi orang dewasa? Bermain kecurangan. Dan Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ketika kita berbuat curang seperti itu buat dunia, wah dia pinter jago. Bisa dia. Bisa menggolkan hal itu dengan caranya dia yang gak benar dan gak ketahuan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, tetapi Yesus berkata, ketika engkau mendapatkan semua itu, engkau mendapatkan semua keuntungan, engkau mendapatkan semua harta, engkau mendapatkan semua capaian-capaian dengan tidak di dalam kebenaran, engkau sesungguhnya sedang kehilangan nyawa kamu. Ya, berapa banyak orang yang punya harta berlimpah ya, mungkin punya deposito uang yang tak terhingga, punya properti yang tak dihitung, wah sampai nggak kehitung misalnya.
tapi dikerjakan di dalam kejahatan. Dan mereka hidup setiap malam dalam ketakutan. Setiap mimpi-mimpinya itu dikejar sama KPK, saudara misalnya. Setiap saat dia makan di restoran yang sangat mewah, sangat enak, tapi hatinya terus gelisah. Dan bayangkan, orang hidup dengan semua kekayaan, semua fasilitas, tapi hatinya kehilangan damai sejahtera, kehilangan nyawa. Dan Tuhan berkata apa? Untuk apa, saudara? Untuk apa kamu punya segala hal, tapi kamu kehilangan damai sejahtera? Untuk apa kamu punya berbagai macam yang dunia cari, tapi kamu kehilangan nyawa kamu? Lebih baik di dalam kebenaran kita menghasilkan sesuatu, dalam kejujuran, dalam kebenaran, dan kita makan meskipun tidak di restoran semewah orang yang berbuat curang itu, tapi kita makan di dalam ketenangan, damai sejahtera, bisa ngobrol sana ngobrol sini, bisa ketawa. Kenapa? Karena tenang, dijagai oleh damai sejahtera. Ketika kita seolah-olah rugi karena tidak berbuat curang, tapi kita mendapatkan damai sejahtera. Yang mendapatkan nyawa kehilangan nyawa, yang kehilangan nyawa mendapatkan nyawa. Untuk itu Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mari bersama-sama sebagai orang percaya, pikul salib adalah jalan kemenangan kita. Jalan kemenangan kita. Dan Allah berkata bahwa bagi mereka yang mengasihi aku, bagi mereka yang hidup di dalam jalanku, maka kuasa pemeliharaan Allah akan terjadi atas mereka. Maka kemenangan ilahi akan terjadi atas mereka. Mungkin tidak saat itu kita langsung berlimpah-limpah dengan berbagai macam hal ketika kita hidup di dalam jalan salib. Tapi langkah demi langkah, tahap demi tahap, kita akan mengalami pemulihan. Saudara. Nah, bukankah ada begitu banyak keluarga juga hancur karena tidak ada salib di rumah itu? Mungkin aksesoris salib banyak. Di tembok tempel salib, pintu tempel salib, lemari tempel salib. Semuanya ditempelin salib. Mungkin semua aksesoris Anda, bukan tidak boleh. Tapi kalau hanya sebatas aksesoris, tapi hidup setiap anggota keluarganya tidak punya penyangkalan diri, tidak punya salib atas dirinya, mulutnya uang ngomong semaunya, tidak ada salib Kristus di mulutnya, tidak ada salib Kristus di hati setiap anggota keluarga, tidak ada salib Kristus di tangannya, di tangan masing-masing anggota keluarga, tangan kanan, tangan kiri, tidak ada salib Kristus dalam pikiran setiap anggota keluarga, maka keluarga itu pasti akan hancur. Pasti hancur, saudara. Kenapa? Karena tanpa salib kita akan hidup di dalam hawa nafsu dosa. Hawa nafsu dosa. Untuk itu Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mari kita menjadikan salib Kristus sebagai bagian hidup kita. Karena ketika kita hidup dengan penyangkalan diri, penyangkalan semua nafsu dosa kita, kita akan mengalami kemenangan. Keluarga kita akan mengalami kemenangan. Kehidupan kita akan mengalami kemenangan. Langkah demi langkah, coba Bapak Ibu kita praktekkan ya. Kita praktekkan. Dalam kehidupan keluarga, coba kita buat sebuah rencana ya, rencana. Dalam waktu misalnya 1 minggu ini saya mau belajar menyalibkan mulutku ya. Menempatkan salib Kristus di mulutku. Yang biasanya saya ngomong semaunya, semua perkataan muncul tanpa ada filter, penyaring semua keluar. Aku mau ada salib Kristus di sana. Aku mau ada pengendalian diri di sana. Coba lihat, 1 minggu kerjakan. Waduh, ya, suamimu akan bingung. Waduh, biasanya nih istriku 1 hari bisa 10 makian keluar, sekarang berkurang 1. Kan baru hari pertama Bapak Ibu, lumayan berkurang 1 nih, absen sama suaminya.
Wah, hari kedua, hari ketiga, wah suaminya makin kagum. Waduh, biasanya biasanya istriku, wah bisa memaki 10 kali, sekarang tinggal 5, tinggal 4, tinggal 2. Wah, tidak pernah keluar makian. Waduh, saudara, suami akan makin kagum dan makin cinta. Begitu juga dengan suami. Aku mau menempatkan salib Kristus di tanganku. Yang biasanya aku pukul sana, pukul sini, marah dikit tampar, marah dikit lempar barang, marah dikit banting pintu, aku mau menempatkan salib Kristus di tanganku. 1 minggu, 1 minggu lagi sama, saudara ya. Wah, istri akan makin bingung. Hari pertama, biasanya nih 1 hari udah 10 benda dia hancurkan. Dari piring, gelas, ya. Misalnya apalagi ya, tempat air semua dibantingin, 10 benda dia bisa lempar 1 hari. Sekarang 9 minus 1, lumayan seperti tadi ya, biar sama satu-satu. Tapi terus bergerak. Nah, istri melihat, waduh, ini suamiku makin indah hidupnya. Tangannya mulai tidak lagi lempar sana, lempar sini, makin berkurang, 5, 3, 2, tidak pernah kelempar apapun. Tadinya apa-apa langsung pukul aku, sekarang tidak pernah pukul aku. Istrimu akan makin mencintaimu. Anak-anak juga makin respect dengan orang tua yang di dalam hidupnya ada salib Kristus. Begitupun anak-anak, ketika engkau hidup di dalam Kristus, menempatkan salib Kristus, pengendalian diri atas dirimu yang berdosa, orang tuamu akan mencintaimu. Nah, Bapak Ibu perhatikan, keluarga akan pelan-pelan pulih jika ada salib Kristus di dalam keluarga itu. Tapi jika tidak akan mengalami suasana ilahi, suasana surgawi dalam rumah tangga itu. Sebaliknya apa, saudara? Suasana apa? Neraka di bumi. Neraka di bumi. Kenapa? Semua hanya hidup berdasarkan nafsunya masing-masing. Sudah itu pasti hanya akan menjadi penderitaan buat anggota keluarganya. Maka kalau engkau ingin dipulihkan, kenakan salib di dalam hidupmu. Kalau keluargamu ingin dipulihkan, mulai dari dirimu sendiri, kenakan salib dalam hidupmu. Kalau pekerjaanmu ingin dipulihkan, mulai dari dirimu sendiri, kenakan salib. Ketika engkau ingin nyeleweng sana, nyeleweng sini, kenakan salib. Aku harus lurus mengikuti apa yang Tuhan mau. Dan di sana Tuhan akan memulihkan hidupmu. Yang kedua, Bapak Ibu, ternyata salib bukan hanya sebagai jalan kemenangan, jalan pemulihan, tapi salib adalah bukti cinta kita kepada Tuhan. Mari bersama kita akan lihat ayat yang ke-25. Karena barang siapa mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, ia akan memperolehnya. Kehilangan nyawanya karena aku, memikul salib karena aku. Siapa aku di sini? Tuhan Yesus. Sudah, sebentar kita akan menikmati perjamuan kudus. Dan perjamuan kudus itu adalah salah satu tanda perjanjian kita dengan Tuhan Yesus. Perjanjian apa? Perjanjian bahwa aku mau memberi hidup kepada Tuhan Yesus. Kenapa? Karena Tuhan Yesus sudah memberikan hidup kepada kita. Nah, Alkitab mengatakan ini perjanjian yang baru, yang dimeteraikan dengan tubuh dan darah Kristus. Artinya apa? Ada perjanjian sebelumnya, yaitu perjanjian antara umat Allah, bangsa Israel dengan Allah, di mana Allah memanggil mereka menjadi bangsa umatnya, dan Allah menjadi Allah dari bangsa Israel. Nah, kini kita dipanggil untuk mengikat perjanjian dengan Tuhan Yesus, saudara. Ini seperti sebuah pernikahan yang berjanji. Waktu Bapak Ibu yang telah berkeluarga, yang telah menikah, ingat ya, waktu berjanji, pasangan pertama akan berkata, si pria, aku berjanji ya, akan menjadi bla 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 bla, akan setia bla 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 bla.
Kemudian yang perempuan juga berkata, aku pun berjanji akan mendampingimu meskipun terjadi bla 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 bla. Nah, ada dua orang yang berjanji akan setia. Nah, kita dan Kristus itu adalah sebuah hubungan perjanjian kasih, saudara. Bahwa apa? Bahwa Yesus berjanji, aku akan mengasihimu sampai kematian. Dan Yesus telah membuktikan, saudara. Pertanyaannya, apakah kita juga mau mencintai Tuhan sampai titik darah penghabisan dari hidup kita? Ada banyak orang yang meninggalkan Tuhan karena himpitan persoalan. Belum kematian. Baru ekonomi yang digoyang oleh dunia ini. Dan dia mulai mikir, kayaknya ikut Tuhan itu tidak keputusan yang tepat. Meninggalkan Tuhan. Dan banyak orang kemudian meninggalkan Tuhan juga karena apa? Karena mungkin mengalami sakit yang tak kunjung sembuh. Belum kematian. Kenapa saya sakit seperti ini, Tuhan? Sudahlah Tuhan, kalau Engkau membiarkan aku sakit, aku mau meninggalkan Tuhan saja. Cari kesembuhan dengan berbagai macam cara, dengan Allah-Allah yang lain yang bisa menyembuhkan aku. Sorry Jesus, goodbye. Dan dia pergi. Belum kematian, dia telah mengingkari janji setianya. Kalau anak-anak muda barangkali ya, diputus pacar bisa nyalainnya Tuhan Yesus. Putus pacar nyalainnya Tuhan Yesus. Tadinya semangat melayani, semangat disuruh ini suruh itu. Wah, siap kak, aku kerjain kak. Begitu putus sama pacarnya, langsung lemes, saudara ya. Ayo pelayanan lagi. Sorry kak, aku gak bisa pelayanan, aku sudah hancur. Tuhan jahat sama aku, Tuhan begini, Tuhan begitu. Ya perhatikan saudara, pacarnya yang nyakitin dia, Tuhan yang dikambing hitamkan. Belum maut, putus pacar, meninggalkan Tuhan. Saudara, Tuhan Yesus berkata bahwa kalau kamu mencintai aku, kamu harus siap kehilangan bahkan nyawa kamu demi aku. Maukah engkau? Lihatlah aku, kata Tuhan Yesus. Lihatlah aku yang mau disalibkan untuk engkau. Lihatlah aku yang mau mencabik-cabik diriku dengan darah tentara Romawi, yang membiarkan darahku mengucur karena aku mencintaimu. Nah, apakah engkau juga mencintaiku dan mau ngapain saudara? Memikul salib karena aku, karena cinta dengan aku. Maukah kita menyangkal diri kita karena kita mencintai Tuhan? Bukankah di dalam cinta itu memang ada penyangkalan untuk hal yang tidak disukai oleh pasangan kita, saudara ya? Pasangan kita yang biasanya misalnya suami-suami ya, wah, misalnya dulu suka olahraga ya, suka futsal, suka ini, pokoknya satu hari itu pokoknya ada 3 jam olahraga. Tapi si istri, ada istrinya yang rupanya butuh waktu, istrinya yang rupanya tidak terlalu suka dengan olahraga. Maka mau tidak mau suami ada sesuatu yang disangkal. Mungkin dikurangin jamnya, mungkin dikurangin harinya, demi apa? Cinta. Supaya istriku juga nyaman bersama dengan aku. Mungkin suami yang tadinya, atau istri lah gantian ya saudara ya. Istri yang tadinya misalnya nih, wah suka nonton drama Korea, drama apapun ya, pagi sampai malam, begitu married, menjadi keluarga, mau gak mau dia harus menyangkal. Dia mesti misalnya memasakkan suaminya makanan, menyiapkan makanan, ngobrol ya. Kalau misalnya suaminya lelah, mungkin juga mijitin suaminya. Yang sebelumnya dia bisa menikmati nonton terus. Ada sesuatu yang disangkal. Di dalam cinta ada sesuatu yang disangkal. Demi apa? Demi kenyamanan hati pasangannya. Tapi
Tapi apakah itu sebuah beban? Seharusnya tidak. Kalau dia punya cinta, semua itu bukan lagi sebuah beban, tapi sebuah sukacita. Sama dengan Kristus. Waktu kita bersama-sama dengan Kristus, kita mencintai Kristus, maka pikul salib itu bukan sebuah beban. Maka Yesus berkata, kuk yang kupasang adalah kuk yang ringan. Kenapa? Karena ada cinta kepada Tuhan di sana. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ketika kita hidup memuaskan keinginan kita sendiri tanpa mempedulikan kehendak Tuhan, isi hati Tuhan, sesungguhnya kita sedang mengingkari perjanjian kasih kita dengan Tuhan Yesus. Ketika Yesus rela meregangkan nyawa untuk kita, tapi kita hanya diminta meninggalkan gaya hidup dosa kita, masih tawar-menawar dengan Tuhan. Ketika kita diminta melepaskan kebiasaan kita memaki orang, dan Yesus berkata, jangan memaki. Kalaupun engkau mungkin tidak menghormati dia, lihatlah, bukankah engkau kekasihku? Aku tidak suka kebiasaan itu. Maukah kita untuk meninggalkan, mengenakan salib dalam hidup kita? Karena aku mengasihi Tuhan. Aku mencintai Tuhan. Aku mau menyenangkan Tuhan. Aku mau memuliakan Dia yang telah memuliakan hidupku. Aku mau mengasihi Dia yang telah mengasihi aku dengan nyawanya. Aku mau mencintai Dia yang telah mencintai aku dengan tubuhnya yang hancur dan darah yang keluar. Aku mau mencintai Dia. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, maka pertanyaannya adalah, apakah engkau mengasihi Tuhan dalam hidupmu? Kalau engkau mengasihi Tuhan, seharusnya ada salib Kristus di hidup. Karena Tuhan Yesus mau kita mengenakan itu. Bukan untuk membebani hidupmu, bukan untuk membuat hidupmu ribet, ruwet, bukan. Tapi inilah jalan kemuliaan. Inilah jalan kemenangan. Inilah jalan kepada apa yang Allah janjikan dalam hidupmu. Dan engkau akan mengalami damai sejahtera dalam Tuhan Yesus Kristus. Kita akan menikmati perjamuan kudus pada saat ini. Roti dan anggur yang akan kita nikmati, biarlah ini sebagai sebuah panggilan kembali untuk kita mencintai Tuhan dengan lebih sungguh lagi. Mencintai Tuhan melebihi darah dan daging kita sendiri. Mencintai Tuhan melebihi tubuh kita sendiri. Mencintai Tuhan melebihi semua kerinduan, semua ambisi, semua keinginan kita. Kenapa? Karena Tuhan telah mencintai kita sebesar itu. Dan mari kita belajar mencintai Tuhan sampai di kayu salib. Mencintai Tuhan sampai titik darah penghabisan. Mencintai Tuhan sampai meneteskan air mata sekalipun. Tapi percayalah, di balik semua salib itu ada kemuliaan yang akan Tuhan sediakan. Seperti ayat yang ke-27 Bapak Ibu. Anak manusia yang disalib itu, yang menderita itu, yang telah tercabik-cabik tubuhnya dan tercurah darahnya itu, akan datang dalam kemuliaan Bapaknya, diiringi malaikat-malaikatnya. Pada waktu itu ia akan membalas setiap orang menurut perbuatannya. Yesus yang tersalib itu akan datang dalam kemuliaan dan akan memberikan kemuliaan kepada mereka yang hidup dengan memikul salibnya. Memberi kemuliaan bagi mereka yang mau menyangkal dirinya, memberi diri untuk dikorbankan demi Kristus karena mencintai Tuhan Yesus. Mari kita nikmati perjamuan pada saat ini dan dengarlah Tuhan memanggil engkau. Ayo kasihi aku lebih sungguh-sungguh. Aku sudah mengorbankan nyawaku. Beranikah engkau mengorbankan hidupmu untuk mencintai aku? Amin.
Mari kita pujikan bersama-sama sebuah lagu pengantar sebelum kita menikmati perjamuan ini. Mari bersama-sama kita akan mengangkat roti di tangan kanan kita dan dengarkanlah firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, "Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku." Mari bersama-sama kita makan roti ini di dalam nama Tuhan Yesus. Kini kita persiapkan anggur dan kita akan mengangkat di tangan kanan kita. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, "Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang." Mari kita minum anggur yang telah kita angkat di tangan kanan kita di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya. Tuhan, terima kasih untuk anugerah-Mu. Engkau Allah yang telah menjadi manusia, mati tersalib di kayu salib. Dan saat ini ya Tuhan, kami bawa hidup kami dalam kasih-Mu, dalam kuasa penebusan-Mu, bahwa di dalam tubuh dan darah-Mu kami mengalami kemuliaan Allah, kami mengalami keselamatan Allah, dan kami diubahkan untuk memancarkan kemuliaan Allah di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus, biar saat ini setiap yang terbelenggu boleh dimerdekakan di dalam nama Tuhan Yesus. Setiap yang terikat boleh dilepaskan dalam nama Tuhan Yesus. Dan setiap yang mengalami sakit boleh mengalami kuasa kesembuhan di dalam Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, kami serahkan hidup kami dalam anugerah dan penyertaan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Mari bersama-sama setelah kita menikmati perjamuan kudus, kita akan mengakui pengakuan iman kita dalam pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa,
Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Puji Tuhan Bapak Ibu, kita percaya bahwa Allah yang telah beranugerah memberikan keselamatan kepada kita, Dia Allah juga yang memelihara hidup kita. Dan saat ini kita akan memberikan persembahan persepuluhan kita. Mari kita boleh mempersiapkan kantong persembahan atau amplop persembahan yang telah dipersiapkan untuk persembahan persepuluhan, atau Bapak Ibu yang mempersiapkan amplop sebagai tanda simbolis bisa juga mempersiapkan amplop yang telah dipersiapkan. Dan dengarkanlah firman Tuhan. Bawalah seluruh persembahan persepuluhan itu ke dalam rumah perbendaharaan, supaya ada persediaan makanan di rumahku. Dan ujilah aku, firman Tuhan semesta alam, apakah aku tidak membukakan bagimu tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan. Mari kita berdoa, bersyukur untuk penyertaan Tuhan sepanjang bulan ini. Tuhan, terima kasih untuk anugerah-Mu. Engkau Allah yang menyertai kami. Engkau Allah yang memelihara kami. Bahkan di tengah-tengah kesulitan yang kami hadapi, di tengah situasi yang tidak ideal yang kami alami, pemeliharaan-Mu terus nyata ya Tuhan. Pemeliharaan-Mu kami alami ya Tuhan. Dan biarlah persembahan persepuluhan ini sebagai sebuah pernyataan iman bahwa kami percaya kepada pemeliharaan-Mu, kami percaya kepada pertolongan-Mu, dan kami serahkan hidup kami dalam anugerah pemeliharaan-Mu. Terima kasih ya Bapa untuk anugerah-Mu, dan kami mengucap syukur. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Kalau kita telah mendengar kebenaran firman Tuhan, kini tiba saatnya Tuhan kebenaran Tuhan. Kita akan memberikan terbaik bagi Tuhan, amin. Biar kita apa yang kita bisa berikan kepada Tuhan, biar semua untuk kelemahan kerajaan Tuhan, amin. Sebelum kita memberi, mari kita berdoa. Segala puji, syukur, hormat, kemuliaan hanya bagi-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa, kalau hari ini Tuhan kami bersama-sama ada di tempat ini, kalian terus boleh menjadi yang terbaik Tuhan. Biar gereja Tuhan apa yang kami lakukan semuanya boleh menyenangkan Ibu Bapa. Kini tiba saatnya Tuhan saya akan memberikan persembahan Bapa. Kiranya Tuhan Kau sucikan, Kau kuduskan setiap tangan-tangan kami yang memberi. Biar setiap pemberian kami Tuhan boleh memperlebar kerajaan Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa yang baik. Kami siap untuk memberi dari rasa syukur kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, semuanya yang memberi sama-sama katakan amin.
Puji Tuhan, kita telah memuji menyembah Tuhan, mendengar firman Allah, dan memberikan persembahan-persembahan kita. Kini Bapak Ibu, saya kembali mengingatkan bahwa minggu depan kita akan kembali beribadah melalui media YouTube Anugerah TV jam 10 pagi. Nah, hari Selasa kita akan bersekutu melalui media Zoom jam 7 malam. Jadi Selasa jam 7 malam. Saya berharap jemaat Tuhan dapat bergabung. Mari yang belum bergabung silahkan bisa download aplikasi Zoom. Kalau kesulitan bisa tanya kepada saya pribadi agar kita dapat bersama-sama bersekutu, sharing, menguatkan satu dengan yang lain. Lalu hari Jumat kita akan kembali berdoa dalam doa malam anugerah melalui channel Anugerah TV Jumat jam 7 malam. Mari bersama kita berdoa, bersama kita menyembah, bersama kita membawa hati kita ke hadirat Tuhan, dan alamilah kuasa Tuhan, anugerah Tuhan di dalam kehidupanmu. Puji Tuhan. Mari bersama-sama kita akan berdoa pada saat ini. Kita bawa hidup kita bawa bangsa kita. Biarlah Tuhan berkarya di tengah-tengah bangsa kita. Mari bersama-sama kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk anugerah-Mu pada saat ini. Kami mengucap syukur Engkau Allah yang tidak pernah meninggalkan kami. Dan saat ini Tuhan, kami juga berdoa, membawa segenap hidup kami, membawa diri kami. Biarlah anugerah Allah boleh memampukan kami untuk hidup seperti Kristus, untuk hidup memikul salib kami, sehingga kemuliaan Allah nyata dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur. Dan saat ini Tuhan, kami juga berdoa untuk bangsa kami di tengah persoalan pandemi yang masih menjadi persoalan bersama. Kami berdoa biarlah hikmat Tuhan, pimpinan Tuhan menyertai para pemimpin, memimpin para tenaga medis, sehingga semua dapat bekerja sama untuk menuntaskan persoalan pandemi ini ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dan saat ini kami juga membawa hidup kami ke hadapan Tuhan, membawa keluarga kami, membawa anak-anak kami, orang tua kami, saudara-saudara kami di dalam anugerah-Mu. Biarlah juga kuasa Allah, biarlah kuasa Kristus yang dinyatakan di atas kayu salib boleh terjadi dalam kehidupan keluarga kami. Terima kasih Tuhan. Kami juga terus berdoa untuk kehidupan kami setiap hari. Biar juga pemeliharaan Allah nyata dalam hidup kami, sehingga kami semakin melihat di tengah semua tantangan, di tengah situasi yang tidak mudah, kami yang hidup sesuai dengan kehendak Allah dipelihara oleh Allah. Terima kasih ya Bapa. Kami mengucap syukur dan kami serahkan sepenuhnya hidup kami dalam anugerah penyertaan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami percaya. Mari Bapak Ibu bersama-sama kita akan menaikkan doa Bapa kami. Saya mengundang jemaat dapat bangkit berdiri dan kita akan menaikkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mari bersama-sama Bapak Ibu, angkatlah hatimu dan terimalah berkat yang dari Tuhan. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita, kuasa penebusan dan kemenangan dalam Tuhan Yesus Kristus, pertolongan, penghiburan, dan hikmat dari Allah Roh Kudus menyertai engkau, menyertai keluargamu sejak dahulu, saat ini, sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin.